memandang wajah. Saudara datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, mengikuti kebaikan. Tidak ada hal-hal yang jahat yang Tuhan buat atas kita. Sebab ketika Engkau ada dalam hati kami, tidak ada yang sulit dihadapan. Sebab ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sederas apapun air mata kami tidak akan pernah jatuh sia-sia. Sebab Tuhan akan menampung dalam kirbat-Nya. Bahkan waktu yang tepat berikan jawaban atas pergumulan kami. Bapa, izinkan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami dibentuk, kami ditegur, kami diarahkan, kami dinasehati, bahkan kami diberikan jawaban. Oleh firman-Mu kami yang lemah Tuhan kuatkan. Oleh firman-Mu kami yang sakit disembuhkan. Oleh karena firman-Mu kami yang dalam keputusasaan Tuhan berikan jalan keluar. Melawat kami yang ada di gereja maupun yang ibadah secara online, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kami rindu pemberitaan-Mu pagi ini membawa kami sukacita, membawa kami dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, boleh tepuk tangan banyak. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Yang di rumah dimanapun Anda berada juga shalom luar biasa. Saudaraku, media kita Pak Okto minggu lalu menyampaikan firman Tuhan dinikmati oleh 3.100 orang. Dan saya berdoa saudaraku, sekalipun gereja kita bukan gereja yang besar, tapi kita akan terus membawa dampak yang positif. Bilang kanan kirimu dampak. Bilang kanan kirimu bawa berita sukacita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Boleh PowerPoint-nya? Masing-masing ingat di sini. Bertumbuh dalam kesetiaan. Saudara mengikut Yesus. Saudara beragama Kristen. Tetapi tidak ada nilai kesetiaan. Menurut saya nggak ada gunanya kesenangan. Betul tidak? Saudara boleh melayani Tuhan, saudara boleh menjadi pendoa yang luar biasa, tapi kalau tidak bertumbuh dalam kesetiaan, yang kau bangun sia-sia. Karena banyak orang up and down karena masalah. Dengar baik, kalau masalah membuat mundur, kalau masalah membuat putus asa, Anda belum setia. Yang setuju katakan amin. Justru kesetiaan itu nampak ketika kita punya masalah. Kesetiaan nampak ketika kita dalam pergumulan. Kesetiaan itu nampak dan ada atas kita ketika kita berpegang kuat kepada firman Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau buka di saya pasal 38. Ya, klik berikutnya. Pada hari itu Hizkia, di sini ada juga yang namanya Hizkia, tapi nggak sakit, ini jatuh sakit. Jatuh sakit dan hampir mati. Bilang kanan kiri, suatu ketika kamu juga mati. Enak ini kan? Haleluya. Mau miskin, kaya, mau jelek, cantik, ganteng, pasti ada mati. Haleluya. Mati adalah keuntungan bagiku dan hidup adalah Kristus. Itu harus dikesenangan kita. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu di Basia, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau saudara lihat ayat ini berupa keputusan. Katakan kanan kiri, ini keputusan.
Ini keputusan. Haleluya. Dan berita baiknya, ada kalanya keputusan Tuhan bisa kita ubahkan. Gak ada yang bisa amin. Agak berat. Ya, saya mau ajak saudara dewasa dalam Tuhan. Terus lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara pilih kasih Tuhan Yesus Kristus. Nanti ayatnya kita lanjutkan. Sampai di sini akan saya terangkan dulu. Banyak orang hari-hari ini mendeklarasikan dirinya adalah orang susah, mendeklarasikan dirinya orang gak berharga, orang berdosa. Ya memang saya mau katakan buat saudara, kita semua orang berdosa. Yang mengerti kata-kata? Ya, kalau dihitung layak atau tidak, kita gak layak di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan pernah lari dari dosa. Tetapi saudara datang kepada Tuhan bukan karena saudara berdosa semata. Saudara datang kepada Tuhan karena saudara diundang oleh Tuhan. Yang setuju teman. Oh iya. Makanya Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti, akan dibuktikan seperti, bilang kanan kirimu, tapi jangan terus dalam dosa. Ayo dong semangat berbilang amin. Haleluya. Amin. Suami istri. Saya waktu melayani ulang tahun pernikahan, umur 50 tahun pernikahan. Saya tanya, apa rahasianya? Dia bilang dua. Yang pertama adalah faith, yang namanya kesetiaan. Yang kedua, apa? Penerimaan. Nah, penerimaan ini yang ngangkat nih. Sorry. Betul? Karena kadang-kadang egoisme kita belum beres. Karena kadang-kadang idealisme kita belum beres. Kalau idealisme, egoisme belum beres, kita nggak berani yang berkata seperti Yesaya katakan demikian. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan. Artinya gini lah saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara mau menuntut salah satu bagian firman Tuhan yang menjadikan ayat emas untuk digenapi atas hidupmu, izinkan dulu Tuhan mengoreksi saudara. Ayo dong bilang amin. Aduh, kamu udah ngomong saudara. Amin. Ya, kalau kita menuntut hal-hal yang baik, izinkan Tuhan mengoreksi kita. Makanya Mazmur Daud berkata, pujilah aku Tuhan. Terus Dia Tuhan. Kalau puji orang lain, kalau berkat kita, bilang kanan kiri, orang yang sering diuji akan dapat kemuliaan. Orang yang suam-suam kuku akan ditolak. Saya berdoa saudara semuanya orang yang tahan uji. Jadi karena banyak orang mengincar Matius pasal 28 ayat yang terakhir. Dan ketahuilah Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Betul tidak? Sering kita klaim, saudara tidak akan disertai Tuhan sampai akhir zaman kalau saudara melakukan firman Tuhan, itu hukum Tuhan. Amin. Siapa yang mau diberkati berlimpah-limpah? Bilang kanan kiri, jangan kikir. Oh iya, kalau saudara kikir atau diberkati, nggak ada rumusnya. Hanya orang yang memberkati akan diberkati. Hanya orang yang memberikan minum yang akan dipuaskan. Lihat di rumah nanti, lihat itu di kulkas ada nggak makanan-makanan yang sudah expired. Kalau sampai ada itu ciri-ciri Anda sudah mulai kikir. Kok mandi-mandi doang ini? Haleluya. Ada makanan sudah habis tahun 2022 masih disimpan di kulkas. Mungkin besok dimakan dengan kalennya. Maka berfirmanlah kepada Yesaya, tolong Hani, tolong di bawahnya. Pergilah dan
katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat apa? Bilang kanan kirimu, air matamu dalam Tuhan gak sia-sia. Bilang kanan kirimu, air matamu dalam Tuhan ditampung. Amin. Setiap saudara punya kirbat. Katakan kirbat. Kirbat itu untuk menampung sesuatu yang berharga. Saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan anggur yang baru kalau kirbat lama. Kirbat itu terbuat, kalau di Israel terbuat dari kulit onta atau kulit domba. Semakin dibiarkan akan semakin keras diisi anggur yang baru pecah. Makanya anggur yang baru tidak bisa tercurah kalau kirbatnya tidak baik. Amin. Saudara minta berkat yang baru tapi hidupnya cara lama, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Kalau saudara kepingin hidup dipulihkan, hiduplah dengan cara yang baru. Nanti kita vitamin banyak. Betul? Saudaraku, sampai Tuhan bilang beginilah. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku lama perpanjang hidupmu berapa tahun? 15. Hizkia, maaf ini bahasa saya agak kasar, berani menantang Tuhan atas keputusannya karena dia telah berbuat yang benar. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, saudara melakukan persembahan, saudara melayani dengan baik, belum diberkati, saudara punya hak mengingatkan Tuhan. Haleluya. Amin. Siapakah aku ini? Tuhan. Terus? Jadi mau saya katakan semua saudara berhak. Ya, saudara berhak mengingatkan Tuhan asalkan sudah kelakuan yang benar, tindakanmu benar. Tapi kalau hanya ngomongin orang segala macam ya jangan ingatin Tuhan. Kan banyak orang bilang gini, saya di rumah Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ntar dulu jangan GR. Betul. Tuhan bisa bilang begini apa-apa. Di luar sana kau menyakiti saya, di gereja saja perlu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dimanapun ada di tempat yang nampak atas saudara dan saudara lagi, tapi yang Yesus hidup atas hidup. Haleluya. Yang di rumah tepuk tangan lebih kuat. Haleluya. Yang di rumah bukan di sini. Makanya nggak ada dengar. Terus, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan apa? Bukan. Hidup ini bukan sekedar diberkati. Bilang kanan kiri, bukan sekedar diberkati. Amin. Bukan sekedar diberkati, tapi dipulihkan. Bahkan patok-patokmu itu diperluas. Ingat doa Yabes. Betul tidak? Banyak orang bilang ini, Pak, saya kepingin hidup berkelimpahan seperti Yohanes 10:10. Apa sih kelimpahan? Paling tidak kurang. Betul nggak? Paling tidak pas. Betul nggak? Paling tidak hutang. Itu kelimpahan menurut dunia. Menurut kita tidak. Kelimpahan yang benar adalah orang yang hidup berjalan mendengar suara Tuhan. Kurang amin, kurang mantap. Katakan mendengar suara. Orang yang mendengar suara Tuhan akan mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang mendengar suara Tuhan hidupnya penuh dengan sukacita. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah boleh ada, bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Siapa pengen umur panjang? Ada juga yang tidak akan. Siapa yang ingin cepat pulang ke surga? Klik berikut. Haleluya. Dalam perjanjian lama, faithful atau setia atau kesetiaan menyebutkan sebanyak 202 kali dalam 195 ayat. Artinya saudaraku, sejak zaman Musa kata setia itu penting.
Bangsa Israel diberkati, bangsa Israel dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel dijauhkan dari Firaun, bangsa Israel dijauhkan dari suku Amalek. Toh kesetiaannya hilang. Betul? Saya nggak tahu apa yang sudah gumulkan. Tapi kalau hari ini kok kehilangan kesetiaan, berarti kok kehilangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ini gampang loh dikotbahkan, tapi tidak gampang dilakukan. Betul. Setia doa pagi bukan pekerjaan gampang. Setia melayani bukan pekerjaan gampang. Setia doa saja bukan pekerjaan gampang. Betul ya? Salah satu pakar pertumbuhan gereja yang namanya Peter Wagner, dia meneliti, ternyata orang Kristen satu hari, satu malam jarang yang berdoa lebih dari 30 menit. Betul tidak? Pegang HP? Berapa jam? Ada 3 jam? Yang tidur ngorok dekat HP? Nonton TikTok sampai TikTok misalnya pagi? Bahkan hamba Tuhan yang berdoa lebih dari 15 menit cuma 20%. Bukankah ini mengenaskan? Betul kan? Kalau jemaat gak mau bertumbuh dalam kesetiaan, baik-baik. Nanti yang dikejar bukan lagi Tuhan, yang dikejar jalannya mana. Saya berdoa, saudara yang mengejar Tuhan. Sebab orang yang mengejar Tuhan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Ada masalah tetap melihat dari atas, tetap dibawa dalam kemuliaan Tuhan. Ya setuju itu pertanyaan. Bahkan dalam perjanjian baru disebutkan sebanyak 53 kali dalam 48 ayat. Bilang kanan kiri, setia itu. Haleluya. Jadi setia bukan pilihan, setia adalah kewajiban. Klik berikutnya, tolong. Makna kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata berpegang teguh. Siapa yang hari-hari ini rindu kesembuhan, mujizat kesembuhan? Pegang teguh, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tetap pada firman-Nya. Amin. Siapa yang rindu untuk mendapatkan pemulihan? Berpegang teguh, pemulihan hanya ada dari Tuhan. Siapa yang rindu anak-anak kita berhasil? Firman-Nya berkata, anak-anak masuk dan anak-anak yang sadar Tuhan. Pegang firman. Amin. Pak, tapi masalah ada. Yang bilang masalah nggak ada, saya nggak bilang begitu. Masalah tetap ada. Coba saya tanya, siapa yang punya masalah? Saudara nggak usah angkat tangan kelihatan macam-macam bermasalah. Haleluya. Senyum ditahan itu gak masalah. Senyum gak apa-apa, itu masalah. Mungkin tadi sarapan gak beres, mungkin nasi goreng gak matang, betul? Mungkin baju belum bisa terikat, tapi istri marah-marah. Puji Tuhan. Bilang kanan kiri, masalahmu itu kecil. Bilang kanan kiri, Tuhanku lebih besar, Tuhanku lebih hebat, Tuhanku lebih luar biasa. Kemenangan bagi Kamus Siset berkata bahwa kesetiaan adalah loyal. Saudara loyal bukan persahabatan, saudara loyal bukan. Amin. Ada loh orang kalau ibadah itu, kalau nyembah, kalau dilihat orang nangisnya lebih kencang. Betul. Makanya doakan kita beli kamera, saudaraku. Nanti saya minta media yang slot orang-orang yang sedang menyembah. Biasanya nyembah biasa, kalau di slot mulai di internet. Kenapa? Di edisi gitu kok. TV bisa lihat tangisnya di pertama ngomong, syuting. Bilang jangan suka pura-pura. Ayo bilang, jangan suka drama. Ini rumah Tuhan, Anda terbuka, Anda akan dipulihkan. Terbuka lagi. Bapak Rede aman, gak ada drama? Aman, puji Tuhan. Saya lihat senyumnya dia, soalnya penuh arti. Jangan lihat Bapak Rede saya, Bapak lihat saya. Klik terus. Wih, bos, media, pencet. Wah.
Pencet. Itu kan halal kita. Pencet itu. Oke. Mengapa harus setia? Setia adalah karakter apa ini? Rosman, apa ini? Oh, ini kayaknya tuh. Karakteristik Allah itu sendiri. Betul? Saudara setia atau tidak, Tuhan tetap setia. Betul tidak? Allah datang bukan hanya untuk orang baik, tapi Allah datang juga buat orang jahat. Matahari diciptakan bukan hanya untuk orang yang rajin ke gereja, orang yang malas pun juga menikmati matahari. Dengar baik, tapi untuk mencapai perkenanan Tuhan, kita perlu hidup dengan setia. Amin. Ya. Terus kenapa kita harus setia? Karena perintah Allah. Tanpa kesetiaan saudara akan mendapatkan upah. Tanpa kesetiaan saudara tidak akan mendapatkan reward segala. Hanya dengan kesetiaan saudara mendapat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Link berikutnya. Yuk. Tantangan untuk melakukan kesetiaan. Hidup tidak dikuasai roh dan firman. Ingat Yohanes pasal yang ke-15 yang ke-7, kalau Yesus tinggal dalam kita dan Dia ada dalam hidup kita, minta apa saja yang kamu kehendaki dan engkau akan menerimanya. Jadi kalau hari ini saudara menerima sesuatu, saya pikir ada yang salah dengan diri kita. Yang setuju dengan amin. Buat Tuhan memulihkan juga. Buat Tuhan memberkati saudara. Tapi senangkan dulu Tuhan. Betul nggak? Jangan cari kesenangannya sendiri. Kalau Pak Abraham khotbah nyindir, saya nggak pernah nyindir sebenarnya. Cuma nabrak dikit-dikit. Aku udah jengkel kalau ada orang Kristen itu dikit-dikit putus asa. Betul. Nggak dapat aqua pindah gereja. Dikhotbahi keras sedikit, oh enak di sana lucu. Di gak dapat apa-apa, di sana dapat rawon. Biji gimana? Haleluya. Keras ini ngomongnya. Amin. Bilang kanan kiri, cari Tuhan lebih sungguh. Orang cari manusia bisa kecewa, yang cari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang seperti tepuk tangan bagi orang kita. Yang kedua apa? Nilai yang di atas dunia saat ini. Dunia ini menyesatkan Bapak Ibu. Dunia ini sedang dibentuk sedemikian rupa secara pragmatis supaya kita apa dan mengandalkan Tuhan. Ada pertanyaan yang asik diberikan kepada anak-anak kadang-kadang. Pak, Tuhan baik. Baik jawaban kita. Betul tidak? Yang punya anak juga. Kalau ada ditanya, menurut Anda Tuhan baik? Tuhan itu mengerti kebutuhan. Amin. Terus anak bertanya, kalau Tuhan baik, coba berdoa sama Tuhan, minta berapa yang sekarang, dikasih nggak? Ini rahasia. Dunia mengatakan demikian. Kalau Tuhan baik dalam tanda kutip kacamata kita, kenapa ada orang miskin? Kalau Tuhan baik hanya konteksnya Yohanes 10b, kenapa banyak pemulung dan beragama Kristen? Kenapa banyak orang berhutang? Jawaban saya satu. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Alkitab berkata anak cucunya tidak akan pernah meminta. Kemudahan Tuhan. Saya akan melebarkan keterangan ini, saudara cerna sendiri karena saya percaya saudara adalah orang-orang dewasa dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa tidak setia? Cinta. Wah. Nahado hepeng. Nahado menyembah gitu. Haleluya. Hati Bapak Ibu. Siapa yang perlu uang di sini? Yang tidak angkat tangan kenapa? Sudah kaya ya? Siapa yang perlu uang? Bilang kanan kirimu, tapi uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu uang. Iya kan Pak? Bapak Dede perlu uang gini. Mau bantu soalnya perlu banyak uang. Tidak apa-apa Pak, sama Pak. Saya juga perlu uang untuk nyicil ini. Pak, ini bagus ya? Bu, ini bagus nggak? Medianya? Masih utang. Bulan depan bayar 15 juta lagi, 2 bulan lagi 15 juta.
Bilang kanan kiri, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Itu ada kotak persembahan. Saudara menginginkan kerajaan Allah, Tuhan yang saudara sembah tidak pernah berhutang. Jangan amin tok melakukan tindakan. Haleluya. Tolong. Ini kok begini saya. Pencet. Oke, karena kesetiaan kita mendapatkan rewards. Apa rewardnya saudaraku? Ketika kita setia, yang pertama, kehidupan yang beruntung. Pak Bu, lihat saya sebentar. Beruntung dengan berhasil itu hal yang berbeda. Beruntung dengan sukses itu hal yang berbeda. Sukses dengan kecerdasan saudara bisa raih. Betul? Berhasil dengan pengalaman saudara bisa raih. Tapi untuk beruntung kita perlu campur tangan Tuhan. Makanya Yosua dikatakan engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Beruntung artinya apa? Ada campur tangan Tuhan. Jadi jangan bilang begini, enggak apa-apa, pokoknya saya dengan kekuatan saya pasti akan berhasil. Tanpa keberuntungan, saudara akan bisa menikmati kekayaan. Yang kedua, jaminan kasih setia Tuhan. Allah yang saudara sembah adalah yang setia. Anda setia, dia lebih setia. Coba deh lihat saudara. Orang yang mendapatkan percepatan jawaban doa adalah orang-orang yang pasti dekat dengan Tuhan. Sorry. Kalau toh sepertinya dijawab, maaf, kemampuan menikmati itu tidak. Mazmur 127 ayat 1 berkata, hanya berkat Tuhan yang berikan kita keselamatan. Amin. Kenapa dunia bisa kasih kekayaan? Makanya ada babi ngepet, ada tuyul, ada segala macam. Dunia janji tadi. Tetapi upah yang dia minta jauh lebih besar apa yang dia kasih. Tapi kalau berkat Tuhan akan mendatangkan sukacita. Amsal bilang begini, kalau engkau gampang dengan mudah mencari berkat, gampang pula itu habis. Betul? Sekarang di Indonesia lagi ruwet dengan judi online. Dan Menko Polhukam diperintah untuk tangkapi semua judi online. Ternyata yang judi online banyak juga orang Kristen. Oke lah. Mau jadi apa kita? Amin. Saya pernah melihat orang judi ketika saya kerja di Bali, saudaraku. Dari orang tuanya sampai meminta-minta. Saya pernah melihat orang judi dari kaya sampai istri yang dipakai bayar. Saudara bilang jahat Pak. Apapun bahasa ini adalah habit yang membuat kacau. Kok semuanya senyum-senyum? Pak, saya belum pasang koktel kan berdoa. Doa ada sampai keriting dan mungkin dijawab. Kan lumayan Pak, pasang 3 angka nanti perpuluhan. Gereja dan terima uang haram. Mulai kerasa ini. Dengan baik-baik. Haleluya. Apa betul ini? Dia lihat saya kayak bapak perempuan sunum. Tenang-tenang Bu Titi tidak dapat berkat jadi ini belum punya rumah baru jadi sukacita luar biasa. Haleluya. Jadi bulan depan kita full di rumah yang baru dia. Haleluya. Berdua sama Cukio. Yang ketiga, jalan keluar ketika apa? Kesesakan. Felicia buka Mazmur 91 ayat 14. Tolong. Mazmur 1 ayat 14 dan balik ke sini nak. Tolong. Mazmur 91 ayat 14. Sorry. Mazmur 91 ayat 14. Yuk kita baca rame-rame. 3, 2. Oke terus. Sungguh. Terus.
Bila ia berseru kepadaku, terus Alkitab berjanji, firman berjanji, ketika engkau setia kepada Tuhan, ketika engkau mengalami tekanan, ketika engkau mengalami penghinaan, ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kesesakan, Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa lawan kita? Orang yang nyesek. Sering apa hobi? Haleluya. Betul? Sering nyesek. Sering. Yang bikin nyesek kadang-kadang orang dekat dengan kita. Lihat kanan kiri. Itu dulu. Haleluya. Biarlah hari ini persis sama Eva ya. Cuci habis. Tolong balik lagi ke ayat ke PowerPoint-nya yuk. Ya, mata Tuhan tertuju padanya. Ingat 2 Tawarik pasal 7 13 dan 14. Saya nggak buka ayatnya lagi deh, Anda baca di rumah. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Ketika kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mencari Tuhan dari surga, Dia akan mencurahkan ke tempat ini. Tempat ini bisa rumahmu, tempat ini bisa gerejamu, tempat ini bisa pribadimu. Yang setuju tepuk tangan. Yang terakhir, dipercaya dalam banyak perkara, bahkan perkara-perkara besar. Pak, lihat saya sebentar. Kalau Anda dipercaya hari-hari ini dengan berkat kecil, tapi Anda tidak bertanggung jawab, jangan kira Anda dipercaya dengan berkat besar. Kalau perkara-perkara receh, uang 10.000, 100.000, kita tidak setia, jangan mimpi kita mengelola uang ini. Betul ini selektif. Kalau kita nggak dipercaya hal yang satu itu, yang lain pun nggak bisa dipercaya. Betul tidak? Jangan salah, di gereja banyak tikus. Lembaga pendidikan banyak tikus. Di banyak pelayanan banyak tikus. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak setia, apa yang kita tawarkan? Haleluya. Saya berdoa saudara, sekalipun kita belum dikenal orang dan tidak terkenal, tapi kalau sudah setia dalam perkara kecil, dalam kesetiaan itu, Tuhan akan memberikan berkat. Amin. Haleluya. Amin. Saya sudah mengatakan ini. Glory Jesus. Kasih setiamu yang ku rasakan. Mari respon firman Tuhan. Beranikan diri untuk mengambil keputusan, terlebih atas sisa hidup yang Tuhan percaya untuk kita hidup. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ingat Yakobus pasal 4 ayat 14. Engkau tidak tahu kejadianmu besok. Engkau tidak tahu apa yang terjadi esok. Tapi kalau hari ini kau mengambil keputusan yang benar, kasih setia Tuhan tak pernah sudah dikasih. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang bakal nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkata
Sudahkah doa-doamu menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah pelayananmu sungguh-sungguh kiblatnya hanya kepada Yesus? Sudahkah rumah tangga yang engkau bangun dengan kesetiaan? Sudahkah engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil? Sudahkah engkau mendapatkan jawaban-jawaban doa sebagai upah daripada kesetiaan? Biarlah firman pagi ini mengoreksi kita. Biarlah ibadah pagi ini menjadi starting point untuk kita hari-hari ke depan semakin setia, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Taburan waktumu tidak akan pernah sia-sia. Taburan berkatmu buat pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Allah yang kau sembah adalah Allah yang setia. Mari Tuhan materaikan firman, materaikan isi hati, dan kami pulang mengambil keputusan yang benar supaya kami melakukan akan firman. Makasih Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berbicara. Mari buka kedua tangan berhadapan. Kasih setiamu yang kurasakan dana kolektif yang terkumpul 16 Juni 2024 adalah 80.000
Dan dana yang terkumpul sampai saat ini adalah 1.405.000 rupiah. Semoga untuk doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita sebelum kembali ke tempat kita masing-masing. Biar Tuhan yang memberkati kita. Angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, kembalilah kepada panggilanmu yang sejati. Renungkan dan lakukan apa yang telah kau dengar pagi hari ini. Maka percayalah, janji Tuhan selalu menyertai. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin.